saya, orang tua saya nggak sebutin satu-satu. Kenapa saya nggak sebutin? Karena emang nggak ditulisin. Demi Allah, kalau bohong demi Allah. Tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Mohon ikhlas. Ibu-ibu saya, emak saya, kakak-kakak saya, nenek saya, sampai yang ke jalan-jalan, masya Allah saya nggak nyangka begitu meriahnya hari ini, malam ini. Walaupun ada gerimis-gerimis dari sore tadi ya, tapi tidak mengurangi rasa cinta kita kepada Nabi Yuna, Nabi besar kita Muhammad. Mohon ikhlas juga abang-abang saya. Ini yang ceramah bukan ustadz beneran. Awas hati-hati kalau mau ngaji sama kiai, mau bener sama kiai. Kalau mau rame sama saya. Sebab kalau saya diundang suruh bikin orang bener, saya nyerah. Saya sendiri juga nggak jelas benernya di mana ini. Siapa orang yang paling benar? Kata guru saya, orang yang paling benar bukan sekarang. Orang yang paling benar nanti, yang akhir hayatnya dia meninggal dunia, husnul khatimah, nggak ada fitnah, masuk surga. Itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Jadi kalau hari ini saya ceramah, baru kelihatannya kayak orang benar. Jadi kalau bukan barokah dari orang-orang tua kita, guru-guru kita, kita hidup nggak ada apa-apanya. Bisa jadi kita sehat, panjang umur, punya rumah, punya mobil, punya pangkat, punya jabatan, punya anak, punya keturunan. Bisa jadi itu doanya dari doanya almarhum emak, bapak, kakek, nenek kita. Sebab disebut anak kalau keluar dari rahim ibunya. Jadi yang keluar dari peralon itu curut namanya. Jadi bagusnya kita karena bagusnya orang-orang tua kita. Ya, nih bentar ngaji dulu biar kelihatan kayak orang benar. Sebab bisa jadi yang benar itu yang paling belakang. Bisa jadi yang masuk surga duluan yang megang parkiran. Kita nggak tahu mana hari ini yang paling benar. Kita masih audisi. Termasuk saya, benernya saya karena benernya bapak, ibu, kakek, nenek, guru-guru kita. Itu namanya barokah. Jadi kalau saya ceramah sebetulnya dipanggil ustadz, dipanggil al-mukarram itu mesti jelas dulu. Disebut ustadz punya murid, disebut kiai punya santri, punya jamaah. Kayak kiai kita. Ya Haji Muhammad Yusuf jelas kiai karena punya santri, punya pondok. Kalau saya belum, baru punya dua, Parto sama Eko. Yang satu jadi anggota dewan di DPR RI, Eko. Yang satu baru selesai jadi dalang di OPRJ, itu belas itu Parto. Ya. Dan Eko yang jadi politikus. Saya belum sampai ke tikus, baru ke tahapan nying-nying. Ntar lama-lama nyampe ke tikus-tikus. Kenapa saya jarang syuting? Kenapa saya jarang sama Parto, jarang sama Eko sekarang? Bukan karena saya udah alim, saya nggak ada di TV sama Parto karena nggak diajak. Likulli syai'in maziyah, kata kiai setiap sesuatu punya kelebihan. Saya nggak bisa jadi Eko, dia mah di DPR. Eko juga nggak bisa jadi saya. Sebab kalau Eko ceramah juga berantem sama saya. Ya, jadi beruntung kita karena dulunya orang-orang tua kita ngajarinnya kita begini. Termasuk hari ini kenapa kita maulid? Karena orang tua kita maulid. Kenapa kita duduk bareng di masjid? Karena orang tua kita lebih senang anak cucunya kumpul di masjid. Saya dari masih kecilnya nggak pernah diajarin bagaimana jadi artis, enggak. Saya diajarinnya sama, masuk ke masjid sore-sore, masuk ke masjid selawatan, bukan muter-muter perumahan ngeluarin motor, bukan. Ya, benar. Bahkan jujur, anak-anak kita lebih beresiko kalau nongkrong di pinggir jalan. Ada motor ketabrak motor, ada mobil keserempet mobil karena nongkrong di pinggir jalan. Tapi kalau kita nongkrong di dalam masjid nggak bakal ketabrak mobil karena nggak ada mobil masuk ke masjid.
supir gila kali dia. Benar. Nah orang tua kita ngajarinnya kita lebih kumpul begini. Sampai ujung doa yang kita aminkan, irfa'lahum darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kafir anhumus sayyiat. Ujungnya wa adkhilnal jannata ma'al abai wal ummahat. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama emak dan bapak kami. Artinya nggak apa-apa kita nggak masuk surga bareng pejabat, nggak apa-apa. Kita nggak masuk surga bareng presiden, nggak apa-apa. Nggak masuk surga bareng artis, nggak apa-apa. Asal kita besok masuk surga bareng sama emak, bapak, kakek, nenek kita. Karena susah senang kita di dunia sama orang-orang tua kita. Jadi cakepnya kita karena cakepnya orang-orang tua kita. Andai kata masih kecil kita nggak pernah diteng-teng masuk ke masjid, nggak pernah diteng-teng ikut tahlil, nggak pernah diteng-teng ikut maulid, mungkin hari ini kita nggak jelas adanya di mana. Saya walaupun udah muter jadi artis, ya nggak usah pakai cie, biasa baik. Dia masih ingat kan yang main di Para Pencari Tuhan, yang jadi Ustadz Ferry, yang Ustadz takut banget sama istrinya, itu aku. Kenapa bisa kumpul begini? Karena bapak saya ngajarinnya begini. Sama seperti kita punya bapak-bapak, emak-emak kita lebih senang kita kumpul begini. Aku tahu kamu ngundang aku patungan. Iya kan, iya kan? Iya iyalah. Enggak ada yang sia-sia, yang punya duit dipakai maulid tambah barokah. As-shadaqatu tanfa'ul bala, sekalipun dia enggak kaya, dia sehat panjang umur. Tuh orang tua kita ngajar. Di sini saatnya kita bareng-bareng. Dulu emak kita ngajarin, yang punya duit bawain duit, yang punya kayu bakar bawain bakar, yang punya nasi bawain nasi, yang punya air bawain air. Kita mau hajatan. Tuh orang tua ngajarin. Hari ini saya yakin ngundang saya patungan. Kalau sendiri berat. Bener? Ini kalau kata orang Timur Tengah, al jamaatu rahmatun. Ada doanya dari guru kita, Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah kebersamaan kami kebersamaan yang dirahmati. Tuh, emak belah sini, bapak belah sini, pada sebelah-sebelah begitu. Ini yang diajarin sama orang tua kita biar akur begini. Kadang-kadang kita sama orang lain kayak saudara, saudara malah kayak orang. Hari ini kita ingetin diri kita masing-masing. Orang tua kita pengen anak cucunya pada akur, pengen anak cucunya pada akur baik, makanya diwariskan kebaikan dari Allah ke Rasulullah, dari Rasulullah ke sahabat, dari sahabat ke tabiin, dari tabiin ke tabi'it tabiin, tabi'it tabiin, tabi'it tabiin, tabi'it tabiin. Mak bapak kita, guru-guru kita tabi'it ya, jarang saya ceramah cuma nonggeng doang. Nah emang saya kalau diri, guru-guru saya di belakang, saya belakangin guru, kurang sopan ya. Guru-guru saya juga di depan. Kalau saya kebangetan diri aja begitu kayaknya sok benar gitu, takutnya legging saya kelihatan. Ini yang bagaimana nggak disebut al-jama'atur rahmatun. Ini yang besok bareng-bareng kita kumpul sama orang tua kita di surga karena kita begini. Kenapa kita muludan? Karena orang tua kita muludan. Kalau ada orang bilang sebagian ngomong muludan nggak ada dari sononya, nggak usah ke sono, ke sini aja. Ini kita lagi muludan, bener. Banyak orang pinter, saking pinternya bukannya maulid malah ngebahas maulid. Bukan ngikutin cara orang tua bagaimana cara bisa mimpin tahlil, malah ngebahas tahlil, benar. Makanya saya di saat artis pada keren-keren ngajinya di gedung-gedung, saya ke kampung-kampung. Pengajian di kampung lebih royal, banyak makanannya.
Karena di kampung mah nggak ada istilah kata acara batal, ujung-ujungnya patungan. Jadi apa yang ibu kasih sekarang, apa yang abang kasih sekarang nggak bakalannya jadi kurang. Karena ini bukti cinta kita kepada Nabi besar kita, Nabi Yuna Muhammad. Ada syafaat. Ada orang bilang alah muludan gitu-gitu aja, empot tiap hari muludan begitu-gitu aja. Dia nggak paham. Kita begini-begininya, besok anak kita jadi ulama besar. Besok anak-anak kita jadi mualim. Besok anak-anak kita jadi pejabat yang cerdas. Kita nggak tahu di sini ada syafaat dari syafaatnya Nabi besar kita Muhammad. Kata kiai saya, man 'allama ilman 'allamallahu lahu ma lam ya'lam. Kalau kita ngaji nggak ngerti, ngaji aja, nanti Allah kasih ngerti. Kalau kita maulid nggak tahu, maulid aja, nanti Allah yang kasih tahu. Man 'allama ilman 'allamallahu lahu ma lam ya'lam. Jadi nggak ada ruginya. Yang royal ngasih 5 juta nggak bakal bangkrut seumur-umur, bakal susah belangsak, nggak ada ceritanya. Apalagi yang 5.000. Ya, ya. Ini nggak apa-apa nih ceramahnya begini, mohon ikhlas kiai, mohon ikhlas. Mohon ikhlas. Saya kalau ceramah terlalu serius kelihatan kayak orang benar. Maka saya acak-acak aja. Ya, sebab orang yang kelihatannya benar ternyata belum orang. Kadang-kadang kita sering ketipu sama orang yang kelihatannya kayak orang benar ternyata bukan orang. Cik. Mic aja, mic dipakai ngomong pakai gedeg sama kita mati sendiri. Urusan kalau lagi cakep ya cakep, gitu. Saya juga begitu, kalau lagi cakep ya cakep. Kita juga kalau lagi bener mah benar, kalau lagi PA mah PA pisan. Mic aja kita lagi ngomong, ada juga yang mic pakai kagak demen sama kita. Padahal kan dia nggak ngikut patungan. Kita ngaji dulu dikit, ayatnya sama. Biar pelawak juga yang bacain ayatnya sama. Kalau ayat maulid nggak beda jauh. Ya Bu, ayo bareng kita ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ibu ambil ujungnya aja. Enggak terlalu repot, biar pongkolnya di saya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagus, monyongnya bagus. Iya, kalau kata guru tajwid, buka suara keras-keras, buka mulut lebar-lebar, nanti makhrajnya jadi bagus. Itu kata guru tajwid kalau ngaji, jangan ragu-ragu. Cek, cek. Gua kata kali ditukar lebih bagus. Cek, beli paku ngapa cek? Cek. Ini aja ya Bu. Mana yang hasanah Ibu? Ini hasanah nih, ini hasanah nih, ngaji maulid hasanah. Apa kata Kiai, ad-dunya mal'unatun, dunia isinya laknat mulu. Mana yang nggak ada laknat? Ngaji kita bareng. Bisa jadi yang masuk surga duluan bukan yang ceramah. Yang ceramah lagi usaha ini. Benar. Jadi kalau ada ustadz masuk surga, ternyata yang duluan itu muridnya. Oh, duluan muridnya? Iya, dia yang nyiapin karpet di sana. Kalau ada ustadz masuk surga duluan, yang bayar ustadz masuk surga belakangan. Teriak kencang banget. Nah, kan gue yang bayar. Sampai patungan sih kita. Ajak ngapa?
Allahu a'lam, Allah lebih tahu siapa yang paling baik, bukan hari ini. Abang, siapa yang paling benar bukan hari ini. Ya, terus makanya orang tua kita nyuruh ke masjid, ke masjid. Ntar berasa kita udah tuanya bakal jadi orang tua kita, bakal jadi orang tua juga. Saya nggak nengok ke tema di bannernya itu. Saya membaca ini rada kurang paham, terlalu ketinggian, merefleksikan. Yang saya tahu refleksi pijit. Jadi jangan sampai dipijit-pijit gitu. Begini aja. Ya, Rasulullah manusia paling sempurna. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Yang diwarisin Rasulullah kepada kita adalah kebaikan, ajaran-ajarannya tentang kebaikan. Makanya warisan dari orang tua kita kebaikan. Berapa banyak orang ditinggalin sawah hancur gara-gara nggak ngelaksanain kebaikan. Tapi orang yang baik, hasanah tadi tuh, hasanah itu baik. Mak baik, bapak baik, anak baik, berarti keluarga kita keluarga hasanah. Benar. Berumah tangga kita hasanah, bertetangga kita hasanah, bermasyarakat kita hasanah, bernegara, berbangsa kita hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dunianya hasanah, abang. Akhiratnya hasanah. Doanya pasti Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Udah segitu juga ngaji. Saya kalau ceramah ayatnya nggak banyak. Bukan yang nggak bisa, emang belum hafal. Cuman beruntung kiai udah nadangin duluan. Laqad kana lakum fi. Udah tuh ya. Udah diduluin tuh. Udah dibelain sama kiai. Asal hasanah, cakep. Yang punya duit, duitnya dipakai maulid, hasanah. Yang lagi kurang sehat, pegel-pegel berangkat maulid, hasanah. Benar. Yang lagi bingung banyak urusan di rumah, bengong-bengong, mending maulid. Bengongnya masih hasanah. Daripada di rumah ditagih utang, mending kita maulid. Benar. Benar, Bu. Jadi separuh maulid, separuh ngumpet. Boleh, emang apa siapa yang tahu? Ya, benar. Itu yang hasanah. Nikmat kita termasuk yang ngajarin hasanah sama kita ini. Baik, maksudnya biar baik jadi orang. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan menuju surga. Kita semua bakal pulang. Amal kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kita semua bakal pulang menghadap Allah. Apa modal pulang kita? Falyamal amalan shalihan, beramal soleh, berbuat baik. Jadi bapak baik, jadi anak baik, jadi bini baik, berarti kita keluarga baik-baik. Bertetangga baik, berumah tangga baik, bermasyarakat baik, berarti ini Teluk Buyung kampung yang baik. Benar. Di rumah baik, di pengajian baik, di masyarakat baik, itu kemana aja dikenal sampai akhir hayatnya dia meninggal disebut sebagai orang yang kan ada min ahlil khair, min ahlil khair itu. Mak bapak kita tuh yang udah meninggal min ahlil khair, amin. Min ahlil jannah, amin. Kita kebagian pahala dari orang-orang tua kita yang min ahlil khair. Makanya orang yang berpegang pada ajaran orang tuanya aman. Pengen usaha lancar, pengen dagang biar laris, pengen rumah tangga cakep, pengen dunia yang sempurna, jangan ngelawan sama orang tua. Ikutin apa yang diajarin orang tua. Pengen masuk surga, ikutin kiai guru-guru kita. Karena guru kita yang ngajarin kita ke surga, orang-orang tua kita yang selalu memberikan ikhlas yang mendatangkan ridhonya Allah buat kita. Jadi nggak ada yang iseng-iseng. Ini begini, masya Allah, luar biasa ini. Sampai keluar-luar, Rono. Saya nggak nyangka ternyata penggemar aku banyak. Wow, dari jalan aku teriak amazing. Ini bukti karena kita cinta kepada Nabi. Benar. Ibu kalau udah cinta kita nggak perlu dalil. Benar. Mau dikata apa aja tetap maulid. Benar. Di saat orang nggak senang sunnah kita ngidupin sunnah. Di saat orang-orang hebat udah nggak memperdulikan maulid,
kita tetap semangat maulid. 2 jempol buat teman-teman panitia. Kalau bisa acara seperti ini kita bikin seminggu 3 kali. Yang ceramah saya terus. Eko nggak ceramah, pelawak banyak yang nggak ceramah, pada naik ke partai-partai sekarang. Saya biarin teman-teman saya di atas, saya main di bawah. Ya Bu, semuanya alhamdulillah, bukan nyombong. Ini gara-gara bapak ngajarinnya begini. Makanya udah gede selesai jadi pelawak, diajarinnya begini. Yang ngundang juga begini. Ini barokah namanya. Sampai ada orang tua guru saya apa bilang, kapan lu nggak ada di TV? Di saat orang nanya, kapan syuting? Malah guru saya, guru teman dari orang tua saya, apa ngomongnya? Kapan lu nggak ada di TV? Kenapa Pak? Karena baba lu bukan orang TV. Ya alhamdulillah nggak semua pelawak berani ceramah, jadi sayang nggak ada saingan. Kalau udah nggak ada saingan, otomatis permintaan makin banyak, ya kan? Kalau permintaan makin banyak, udah pasti dong harga makin tinggi. Patungan. Terus ini orang tua saya, guru-guru saya mohon ikhlas. Bukan lagi saya nggak sopan atau songong duduk nggak jelas begini, karena emang udah diundang sih, gimana? Ya, saya bukan yang nggak sopan, saya ceramah asal kena aja. Bagi saya ceramah saya bener apa enggak begitu masalah. Yang penting duit yang udah masuk di saya nggak bisa diambil lagi. Sampein salam sama panitia. Ya mak, girang aja dulu, girang. Sebab saya kalau ceramah babnya bab ilmu saya ilmu yang dengerin juga wajib karena saya ceramah sambil nanti pulang ke rumah dapat ilmu udah aja pusing amat hidup, mikirin kaya nggak kaya bener, mikirin senang sampai sekarang elon senang susah baik. Sampai dari SD udah diajarin lagunya, buat apa susah itu tak. Nah, itu masih susah aja. Nyari senang abang, nyari senang ibu, walaupun hidup bukan untuk senang-senang, tapi nyari senang. Nggak berasa kita udah capek hati, capek pikiran, capek tenaga, bener. Itu yang kadang-kadang muyung mentok tiang hati. Kebanyakan urusan, benar. Makanya orang udah tua nggak banyak pengen cakep, kata bapak saya, wanahan nafsa anil hawa wa innal jannata hiyal ma'wa. Kalau orang udah nggak banyak pengennya, Allah kasih surga paling tinggi. Kalau kita kan sampai sekarang masih banyak pengen aja, ya Bu. Yang penting girang aja dulu, girang. Nggak usah dipikirin suami aku hitam, nggak usah. Biarin dia hitam, yang penting keras kerjanya. Nyari duitnya keras. Emang dia pikir lato-lato apa? Namanya lato-lato tua. Ya Bu, maaf. Karena ngundang saya di dalam masjid ya mesti girang. Ya sebetulnya saya kurang berani kalau di dalam masjid. Cuman ya bagaimana, emang diundangnya di dalam, kalau di luar hujan. Ya, ibu belum pernah ngeliat penceramah sampai kuyup begitu miring. Beres ceramah, ustadznya step ya. Mohon ikhlasnya guru, mohon ikhlas. Saya tahu kata guru saya, al ikhlas fi khawatiril a'lam. Ikhlas pun masih dalam kekhawatiran yang sangat besar. Ikhlasnya kita bukan ikhlas para wali, ikhlasnya kita bukan ikhlas para nabi, ikhlasnya kita ya kita. Ya kita bilang ikhlas, tetap kalau lagi disebut mak kita kesal. Mumpung lihat saya ikhlas nggak ikhlas, ikhlasin aja. Udah kadang patungan, masa mau diambil lagi duitnya, tonjok kamu.
ngaji lagi dikit aja, jangan banyak. Banyak juga saya nggak bisa. Ayo bareng, mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana. Enak tuh ya Bu. Terus Rasul tidak bermimpi basah dalam tidurnya. Dia tidak menguap pada sepanjang masa ya Rabbi bil Mustafa. Lam yahtalim qad kuntaha mutlaqan abada wa mata sa'aba aslan fi madar zamani ya Rabbi bil minhu dawabu falam tahrabu ama waqa'at subabatun abadan fi jismihil hasani ya Rabbi bil sidana waghfir lana. Binatang melata mendekat karena gembira, lalat tidak mendekat hingga pada tubuhnya ya Rabbi bil Mustafa. Ya wasi'al karami hadza min sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata guru saya, nukilatnya di kitab Maraqil Ubudiyah, sarahnya Sarah Syekh Nawawi Al-Bantani. Rasulullah itu tidak pernah bermimpi basah dalam tidurnya. Kalau kita main di air setiap hari nongkrong di rawa, malamnya ngompol. Benar Bu? Rasulullah tidak pernah menguap sepanjang masa. Kita kena angin nguap nggak? Kita habis makan senderan nguap nggak? Rasulullah nggak pernah menguap sepanjang masa. Seluruh binatang resep sama Rasulullah, tapi lalat nggak berani nempel ke Rasulullah. Kalau kita kira-kira lagi ngobrol, lalat nyamperin nggak? Kita lagi diam, kira-kira lalat nempel nggak? Karena kita kotor. Rasulullah lalat nggak berani nempel di badan Rasulullah. Jadi kalau kita mau ngikutin Rasulullah, siapa kita? Yang kita ikutin ajaran-ajarannya Rasul. Dari mana? Orang tua kita, guru kita, itu ajarannya Rasul. Sama, kenapa kita tawasul? Nyambungnya sama ke sono. Makanya kenapa kita tawasul? Supaya nyambung. Tawasala ya tawasalu tawasulan. Nanti kita berjembat di jembatan Shiratal Mustaqim, lurus 1000 tahun, naik 1000 tahun, turun 3000 tahun kata Kiai. Tapi kan saya belum ke sana. Dengerin dulu ngapa? Tadi kata saya tahu, kan ada guru saya. Guru saya masih hidup. Kalau nggak bertanya, tanyanya ke sana. Man ongkosnya mahal, jauh sih. Ya. Nanti 1000 tahun begitu kita kepleset, kita pegangan nih. Tuh, ini tawasul nih. Kata orang tua dulu, ini dapat bocoran nih. Jadi tawasul itu kita pegangan nih, bersandar nih, berantai-rantai nih. Makanya viral tuh tawasul saya. Orang pada ketawain. Summa ilaruhi bapak ini bin bapak itu. Bapak yang itu tuh bin bapak yang ono. Bapak yang ini bin bapak yang itu bin bapak yang ini, yang itu yang ono. Al-Fatihah. Wa ila hadrati khususun abin babaji ini bin babaji itu. Babaji itu tuh yang kuburannya di belakang masjid. Babaji yang ono no, babaji yang ono no, yang kuburannya udah kealingan tembok. Babaji yang itu tuh, babaji yang itu tuh, babaji yang itu tuh, yang kuburannya mau dijual anaknya. Boleh ketawain tapi pikirin ada kobil tuhnya, ada aja setukanya itu. Biar saya jadi pelawak juga ngaji.
Memang saya maling motor apa? Karena bapak saya lebih senang saya neng-teng begini. Nggak pernah bapak saya diteng-teng supaya saya jadi artis, nggak pernah. Mahal jadi artis waktu itu. Bapak saya neng-teng saya bukan ke TV, bapak saya neng-teng saya ke tempat tahlil. Makanya kalau ada yang mati, emak saya girang. Apa kata emak? Noah, habis Isya jangan kemana-mana, ikut bapak tahlil. Kenapa mak? Gua nggak masak. Ntar kalau tahlilan duduk jangan di belakang, duduknya di depan kiai. Emang apa mak? Lempengan itu makanan banyak. Kata emak saya, biarin lu nggak dapat ilmu nggak apa-apa, asal dapat makan aja dulu. Masih kecil. Kata bapak saya, biarin, lu mah nggak dapat ilmu nggak apa-apa, asal dapat makan. Ntar juga lama-lama ilmu dapat. Begitu. Yang jelek itu, kata emak saya, waktunya orang pada makan, makan. Berhenti dulu ngaji. Jangan orang-orang pada makan, lu ngaji baik. Nanti nggak kebagian. Yang bagus itu ilmu dapat, makanan dapat, cakep itu. Ini udah ilmu nggak dapat, makanan kehabisan. Kata emak saya, anak tolol. Apa yang lu arah ngaji? Iya bu. Makanya saya mah akal saya pakai. Karena bapak saya bilang akalin. Masa nggak kena segitu aja? Akalin. Ini bukan lagi ngilmuin, lagi ngakalin ini. Ya, orang tua kita selalu ngomelin ke kita akal pakai. Masa segitu nggak kena diakalin? Nggak pernah orang tua kita ngomel, ilmuin, nggak pernah. Karena dia tahu emang kita nggak ada ilmunya. Benar ya bu? Saya akalin. Makanya kalau kiai lagi zikir tuh, tahlilan sampai merem, itu saya tungguin meremnya tuh. Dalam saking seriusnya kan illallah la illallah la illallah la. Nah begitu kiai merem, nah itu saya colongin kuenya tuh. Akal namanya. Kan itu kalau zikir illallah la illallah la illallah la. Kan khusyuk ya. Itu jeruk di piring 5 tinggal 2 itu. Itu namanya akal. Kalau mau nyolong, colong punya kiai, aman, gak bakal ngomel. Coba colong punya RT, ngomel. Gak ngargain gua RT. Pisang gua hilang. Coba colong punya kiai, gak bakal marah. Apa kata kiai? Ikhlas. Abah Haji mah ikhlas. 3 kali Jumatan sendalnya hilang, ikhlas. Makanya kalau mau belajar nyolong, colong punya kiai. Nggak berisik, nggak bakal lapor polisi kiai. Cuman malam bangun 2 rakaat sholat. Itu yang pagi kadang-kadang mencret nggak jelas. Orang soleh dideketin malah dicolongin. Akal pakai. Orang tua sering bilang begitu, akal pakai. Saya ngelawak nggak pakai jurusan kursus anu, kuliah di anu enggak. Temu Parto, ketemu Eko, ngelawak emang sama-sama orang susah. Orang kalau susah kan banyak akalnya. Ya, orang susah banyak akalnya. Coba emak kita, anak banyak, nasi sepiring nggak cukup, petikin daun mengkudu. Nasi sepiring mengkudu 3 bakul, sampai nggak kelihatan nasi, daun doang. Orang tua kita hebat, akalnya banyak. Kenyang lah kalau mengkudu pakai 3 bakul, nasi sepiring kagak. Gemuk cuman beda tipis, ngeden rada ijo, lah daun. Makanya kalau orang susah akalnya banyak, orang miskin aman. Coba orang kaya dimiskinkan oleh negara. Coba emak bapak kita, negara nggak bakal sanggup miskinin emak bapak kita. Emang udah miskin duluan, mau dibikin belangsak orang.
Nah saya dari masih kecil diajarin maulid, ngikut. Baca maulid ngikut. Mimpin tahlil ngikut. Akhirnya sampai sekarang ama makan rada ngerti, ama ngaji rada kurang. Kiai buka kitab saya ngikut buka kitab, kiai tutup kitab saya ngikut tutup kitab. Orang-orang pada pulang pesantren saya bisa buka tutup doang. Nah, gitu tuh kira-kira begitu tuh. Ya Bu, nyari senang. Karena komitmen tadi di depan babnya bab. Ilmu saya ilmu. Nanti pulang nyampe di rumah, mau ke kamar mandi, mau naik ke tempat tidur, lihat suami, pasti suami ibu bilang, ya balik mulu dan PA. Yang di luar abang saya nggak apa-apa, abang saya, empok saya, ibu saya yang di luar rada jauh, nggak apa-apa kita berjauhan asal hati berdekatan. Buat apa kita berdekatan kalau ternyata hati kita berjauhan? Status. Ya, balik lagi dikit-dikit aja ya Bu ya. Yang penting girang aja dulu girang. Gue ceramah apa gue nggak paham. Penting duit gue udah di tangan, mau ngapain lagi? Namanya akal pakai. Kalau kiai ceramah pakai ilmunya, ya kan? Udah jadi kiai mah enak, biar salah juga udah kiai. Kita nih yang kagak jelas. Udah banyak-banyak istighfar bener. Dunia kita kejar kemana negeri gak bakal habis. Duit kita punya miliaran gak ngaruh, sawah kita hektaran gak penting. Yang mampu menyelamatkan kita masuk ke dalam surganya Allah, tauhid